Selamat sore, saya Novel Ikram. Mari membahas breaking news hari ini. Permintaan kendaraan listrik otomatis akan meningkatkan permintaan baterai. Baterai sendiri merupakan komponen kunci untuk kendaraan listrik dan telah berkontribusi sekitar 35 hingga 40% dari harga mobil listrik sekarang ini. Mobil listrik biasanya menggunakan komponen utama baterai yang berasal dari bahan tambang seperti lithium nikel, kobalt mangan, dan juga aluminium yang digunakan sebagai bahan baku material katoda, serta grafit sebagai material anodanya. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia, bahkan pembesut mobil listrik terbesar di dunia. Tesla telah membeli olahan nikel dari Indonesia. Berikut ini adalah proses penambangan nikel dan pembuatan baterai mobil. Proses penambangan nikel. Proses pertambangan nikel adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengekstraksi nikel dari deposit biji nikel yang terdapat di dalam tanah atau batuan. Proses ini meliputi beberapa tahapan, mulai dari eksplorasi penambangan, pengolahan, pemurnian, hingga produksi nikel yang siap digunakan dalam berbagai industri. Pada tahapan eksplorasi digunakan untuk menemukan deposit nikel yang berpotensi. Penambang melakukan survei geologi dan geofisika untuk menentukan lokasi yang tepat untuk melakukan pengeboran. Setelah ditemukan deposit nikel yang berpotensi, tahap selanjutnya adalah melakukan penambangan nikel. Dapat dilakukan dengan cara terbuka atau open pit dan di bawah tanah atau underground. Pada penambangan terbuka, tambang dibuka dengan cara menggali tanah atau batuan yang menutupi biji nikel, sedangkan pada penambangan bawah tanah, tambang dibuat dengan cara membuat terowongan di bawah tanah untuk mengekstraksi biji nikel. Setelah biji nikel diekstraksi dari tambang, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan untuk memisahkan nikel dari mineral yang tidak diinginkan. Proses pengolahan yang umum dilakukan meliputi penghancuran atau crushing, penggilingan atau grinding, dan juga proses rotasi. Pada proses rotasi ini biji nikel kemudian dicampur dengan regen untuk membuat gelembung udara yang menempel pada partikel nikel. Partikel nikel yang mengandung gelembung kemudian terangkat ke permukaan dan dapat dipisahkan dari mineral yang tidak diinginkan. Setelah proses pengolahan, nikel masih mengandung kotoran dan juga impurities. Untuk menghilangkan kotoran tersebut, biji nikel kemudian diproses lebih lanjut dengan teknik pemurnian yang dapat meliputi proses elektrolisis atau proses pemrosesan kimia lainnya. Berikutnya adalah tahap pemurnian nikel siap untuk dijadikan produk jadi nikel. Dapat digunakan dalam berbagai industri seperti pembuatan baterai baja dan juga katalis. Pembuatan baterai mobil baterai merupakan bagian penting dari mobil listrik. Lithium ion merupakan jenis baterai yang populer digunakan di mobil listrik saat ini. Baterai lithium ion ini di mobil listrik seperti yang digunakan saat ini digunakan juga pada laptop, komputer, tablet, smartphone, dan perangkat elektronik lainnya. Bedanya, baterai lithium ion di mobil listrik, kapasitas dan tenaga listrik yang dimiliki lebih besar jika dibandingkan pada peralatan elektronik
Contohnya, seperti baterai lithium ion di BYD i6 mencapai 60-82 kW, sedangkan Nissan Leaf 24 sampai 60 kW power, dan Tesla mobil X60 sampai 100 kW. Ada 3 komponen utama baterai lithium ion, yaitu elektroda positif negatif dan elektrolit elektroda positif. Umumnya dibuat dari oksida logam, sedangkan elektroda negatif dari karbon atau grafit. Sementara itu, elektrolit merupakan lithium salt dalam bentuk cairan di pabrik baterai elektroda ini. Datang dalam golongan besar yang kemudian dipotong-potong menjadi lembaran-lembaran kecil. Setelah dipotong, kemudian dikeringkan menggunakan suhu yang sangat tinggi. Elektroda kecil, lembaran-lembaran yang telah kering, kemudian disusun oleh robot menjadi sel atau inti baterai. Susunannya elektroda positif, lalu separator, dan elektroda negatif. Lembaran-lembaran tersebut kemudian disatukan dan disegel menggunakan bahan aluminium foil agar aman. Tahap selanjutnya adalah injeksi cairan elektrolit ke sel baterai. Cairan elektrolit ini membuat ion bisa bergerak dari elektroda positif ke negatif. Kemudian sel baterai didiamkan beberapa waktu agar proses kimia terjadi dengan sempurna. Baru kemudian di-charge hingga maksimal. Sel baterai yang sudah di-charge kemudian ditumpuk dan digabungkan menjadi satu dalam sebuah modul dari plat besi. Jumlah sel baterai yang dipakai dalam satu modul berbeda-beda. Untuk setiap mobil, jumlah modul baterai yang digunakan pada mobil listrik juga berbeda-beda. Contohnya, pada Nissan Leaf, satu modul itu terdiri dari 4 sel baterai, dan untuk satu mobil digunakan 48 modul baterai lithium ion. Sementara Tesla Model 3 hanya memakai 3 modul baterai yang totalnya terdiri dari 2170 sel baterai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.